Saatnya Nyong dan Nona Manado, Taman Bercerita Teman Pro 2. Saatnya Halo hai teman Pro 2, selamat siang Ngoni semua. Ya masih menemani Ngoni semua dari Jalan Radio nomor 1 Tikala Ares. Ada Nyong dan Dona Manado, Taman Bercerita Teman Pro 2. Waduh, gede banget lagi Terlalu audionya. besar, so bilang kok enggak usah pakai. Aduh, DP audio terlalu besar. Mas terlanjur nyaman. Biasanya begitu. Kalau so nyaman Sony mau melepas. Aduh. Selamat siang. Iya. Lydia, bagaimana Iya. dengan apa kabar? Selamat siang Arya, hari ini ya lumayan lah, masih agak sehat. Sebenarnya sih ada sakit, pastinya masih semangat mau temani Ngoni semua. Agak sehat itu kalau orang mau dengar DP definisi bagaimana kan? Agak sehat. Sehat, cuma tidak terlalu stabil, Nggak tidak terlalu fit. fit. Oke. Begitu. Apa song ada rasa-rasa ini? Rasa kurang tuh bagian Popoji kurang, bukan kok teh. Memang agak sedikit sakit kepala ya. Mungkin karena enggak banyak istirahat leto. Biasanya kan terlalu sibuk dah. Bisa jadi. Banyak kegiatan, Ya, kegiatan di luar kerja le banyak. Kita lihat kok karena Insta story karena akhir-akhir ini memang sibuk sekali ke sana kemari, banyak panggilan terbang. Iya, yang luar biasa. Banyak panggilan syuting, meeting. Yang pastinya ndak maling nih. Aduh, jangan. Iya. Ayo teman Pro 2, balik lagi di hari Kamis ini jam 2 lewat sedikit bersama dengan orang dua di sini, Iya, Nyong dan Nona Manado. Sebelumnya orang dua mau minta maaf dulu kalau ternyata di beberapa menit awal sebelum orang start di Nyong dan Nona Manado ini ada kedelay beberapa menit karena ya itu dia tadi ada orang talent kok saking sibuknya. Semua memang mesti Perfeksionis itu. betul kan? setotalitas itu karena Totalitas. memang harus juga seperti itu, memang harus demikian. Orang kalau mau bikin sesuatu memang betul-betul mesti totalitas, jangan setengah-setengah. Betul, kayak apa mau kerja kok cuma setengah-setengah, Nah, harus betul memberikan sekali. seluruh jiwa dan raga. Begitu juga hari ini Tamang Pro 2, orang dua, mau bilang sakit kepala, mau bilang sakit apa, pokoknya tetap mau temani Ngoni semua, mau baca cerita di sini. Betul, sampai jam 3 sore Ya. ada yang Lydia mau batamakan ngoni siang hari yang mungkin so dipenuhi dengan segala macam overthinking. Betul sekali, yang luar biasa. Kerja yang nyendak kelar-kelar. Betul, apalagi kan sempat kemarin 2 hari libur toh. Oh betul Senin Abis Selasa. weekend, tak sambung lagi Senin Selasa, Waisak dan cuti bersama. Aduh, kita yakin wanita pekerjaan tak tumpuk nih hari. Nah betul sekali. Atau mungkin justru yang sampai di hari ini justru masih merasakan post holidays blues. Oh iya betul. Jangan sampai berlarut-larut karena karena tiba-tiba ingat. kembali kerja karena ingat Betul. masih banyak target yang mesti orang mau capai. Betul sekali. Tetap semangat. Kalau misalnya teman Pro 2 yang di jam 2 lewat beberapa menit waktu Indonesia bagian tengah ini juga baku mengadain kerja yang kelar-kelar nyenda habis-habis, baku dusu target dan segala macam. Tetap semangat semua. Betul. Makanya kalau berani kata orang mau menikmati liburan, mesti berani menghadapi kerja yang bertumpuk ya. Betul sekali. Karena pasti kan selama libur kalau semua mulai kerja orang pasti tak pikir, aduh apa kan tuh kita mau baking besok. Jadi semua lagi pikir-pikir, kayaknya kita mesti begini. Kalau yang namanya kerja, biasa kerja tuh. Jadi karena jangan mengeluh. Justru kalaupun orang memang ada kerja yang harus orang selesaikan, kendati libur mesti datang kantor. Betul sekali. Ulala. Lupa siapa itu? Siapa itu kan? Itulah DP nama loyalitas terhadap betul. Tempat kerja Arya. Toh? Oke, sama dengan orang dua siang hari ini, bagaimanapun cuaca dan kondisi hati di hari ini, yang pasti mau temani Ngoni semua. Orang mau bercerita soal yang viral juga di Kota Manado, isu-isu terbaru, deng. Kayaknya karena kemarin liburan ya, kalau Ngana kemarin sempat nikmati libur ndak di tanggal merah? Apa itu libur? Karena kali ada toh pas orang ketepatan off di tanggal merah. Kalau Ngana kemarin ya anda atau ada? Ya, kita libur saja datang kantor. Oh begitu. Kalau kita sempat menikmati liburan sih, cuma di rumah le. Oh mungkin kita lihat quality time dengan teman-teman yang keluarga ada. Beberapa jam sebelum siaran atau mungkin sesudah siaran ada lah. Betul.
Iyo, Jadi yang pasti tinggal lumayan. iya betul. Untuk teman-teman yang mungkin memang libur juga ngoni libur tanggal merah ngoni tanggal merah, 4 hari lumayan loh ya kemarin. Tinggal bagaimana orang mau mengatur waktu, memanajemen sama orang pe Betul. urusan supaya semuanya ndak baku tabrak dang DP istilah orang juga nanti mau stres sendiri kalau misalnya semuanya ndak orang manage dengan baik. Iyo, biarlah istilahnya orang boleh mau atur apa kata orang boleh mau hadapi itu kerjaan, tapi kalau orang ndak manage DP waktu sebaik mungkin, Bang, ya, Betul. orang bilang keteteran. Bahkan kalaupun orang mau liburan mesti manage baik-baik. Betul sekali, kita Ada setuju sih. ada banyak sekali hal yang mesti orang mau pertimbangkan, mesti mau susun, betul. mulai dari budgeting. Ini penting sekali. Itu penting sekali. Ini paling penting. Karena kalau nggak ada budgeting sesungguhnya walaupun ngoni pedoi deng ratus juta nanti mau kelabakan. Jadi Iya, betul. yang paling pasti semua mesti itu dibudget semua, betul, harus betul, diatur per porsi-porsinya, Kang. jadi sebenarnya sebelum beberapa minggu sebelum liburan mungkin Noni boleh lihat DP harga tiket harga ke tiket suatu berapa, tempat atau mungkin tiket pesawat for yang mau berterbangan, Betul. tiket hotel yang mau ada cari penginapan atau mungkin akomodasi dan lain sebagainya, bahkan sampai ke Ngoni pe destinasi wisata tujuan Yang itu Ngoni mau pergi. betul Ngoni justru mesti tahu dan mesti betul-betul detail, jangan sampai ada yang kayak DP tiket masuk. miss. Bener. Bahkan pun kalau boleh sampai DP harga makanan kisaran berapa ngoni mesti tahu dulu. Betul. Supaya dah istilahnya ndak tacolo tuh pas masuk tiba-tiba aduh budget so ndak sesuai. betul. Malu kan outfit so memang kece badai. Mar nyandak tiket tak termanajemen bisa dengan tong baik. bayar. Aduh. Gimana lah itu? Yang paling pasti kalau misalnya memanajemen keuangan, DP uang mesti ada. Betul sekali. Karena kalau nyanda ada apa yang mau atur? Iyo, Mar kalau bicara soal liburan kemarin Kang, orang liburan bukan cuma misalnya staycation kayak di hotel dan lain sebagainya, bukan cuma pergi mungkin tanpa di luar Manado, kan biasanya di dalam kota juga orang boleh menikmati healing tipis di tengah liburan yang hanya 2 hari 3 harian. 2 hari 3 hari. Kalau menurut Ngana kalau di dalam kota menikmati liburan menurut Ngana apa yang boleh Ngana lakukan? Ngana baking Yang dan biasa boleh iring kita tamang-tamang. lakukan, nongkrong itu so pasti nongkrong. Nongki sekarang kan orang yang ada TikTok pasti tahu lah ya teman produk bagaimana perkembangan dunia per coffee shop. Iya, apalagi di Manado. Di kota Manado, betul. Karena tidak cuma di kota Manado sejujurnya, sampai di Tomohon, sampai di Bitung, ternyata juga ada banyak tempat-tempat baru yang DP harga lumayan bersaing, DP tanpa dorang jual DP view kah, DP ambience, DP lain sebagainya, macam-macam yang dorang tawarkan. Tinggal ngoni mau pilih di dalam kota Manado atau mungkin agak sedikit jauh 1-2 jam perjalanan. Dan lagi-lagi disesuaikan Jo dengan ngoni pe budget. Nggak usah bawa paksa. Kalau yang ada goyang kopi di rumah Jo. betul. Iya tuh? Goyang panggil Jo tamang-tamang kong goyang kopi di rumah Jo bawa cerita. Betul. Karena sejujurnya ini mungkin di era sekarang so jarang ada circle-circle pertemanan yang dorang kumpul di satu orang per rumah. Iya sih, betul. So jarang tuh. Baking mie instan, baca cerita. Nggak pernah. Gila dah masa-masa itu. Atau sekedar bauni film sama-sama kong di satu rumah dah. Satu patong petamang kong baku janji. Kita bawa ini sekarang senyanda ya. Sekarang bukan senyanda, ada jarang. so jarang. 1 banding 10 sekali. mungkin yang betul. begitu. Karena sebanyak tanpa-tanpa yang dorang mau datang akang tuh. Iya sih. Dan mungkin ini juga jadi salah satu hal yang baking anak muda khususnya dorong circle pertemanan untuk pergi di tempat-tempat yang hits. Betul. Ya itu dia tadi untuk memenuhi dorong kebutuhan instastory. Karena kan penting itu for generasi zaman sekarang. Iya betul sekali. Untuk flexing. Tapi sebenarnya nggak masalah ya, nggak masalah, itu terserah Ngoni. Jadi untuk Ngoni yang baru bergabung, pastinya Nyong dan Nona masih mau temani Ngoni semua sampai jam 3 sore. Betul. Orang ngobrol dulu di sini karena memang baru mulai lah Kang ya. Betul. Dan agak terlambat lagi. Dan tadi orang sempat bercerita soal liburan. Kalau misalnya kita sih mungkin untuk yang low budget mau liburan cuma di dalam kota, boleh orang salah satunya ngopi. Oke. Dan juga bisa orang nonton dak sih? Oke, nonton, make sense. Masuk akal, boleh. Karena kan terlalu low budget, tapi di weekdays. Iya betul. Hari kerja. Karena kalau weekend DP harga lebih lebih mahal kan. Kita justru kalau memang mau ambil momen Mbak Uni di bioskop, memang mesti lihat DP hari.
Oh gitu. Masih lihat DP hari. Oh bukan ke DP film. Oh jadi orang dua agak beda no. Kalau kita lebih ke DP film. Kalau misalnya orang sempat bilang, aduh gagak kok main itu Lid. Odo gas. Oh, karena tipikal yang begitu ya kalau juga. Kalau kita begitu. Kalau kita Oke. Oh, bukan kata orang mau spoiler atau apa dan, tapi dong bilang, aduh Lid keren komang, harus bau nih. Kok so lebih dari 2-3 orang yang bilang, oh dorang otomatis review otomatis kita gas, kita bau nih. Walaupun itu tanggal merah. Kalau kita justru kalau review orang-orang tidak begitu berarti untuk gitu. saya. Jadi lebih ke harganya dulu dah. Iya. Atau mungkin DP storyline sendiri atau mungkin DP jalan cerita, DP pemeran film. Baca-baca juga toh. Kita jujur kalau review film yang lebih meyakinkan bagi kita bukan cuma sekedar dengar dari tape taman-tamang, tapi justru kita memang bauni dari YouTube. Kita cari referensi ini film ini menceritakan tentang apa, DP pemeran ada siapa saja, karena nantinya DP pemeran ini akan memenuhi orang ekspektasi nanti. Iya sih, apalagi kalau misalnya satu pemeran memang favorit. Betul. Kan biasanya begitu toh. Tapi kalau kita sih karena jujur malas dang DP orang, malas untuk cari-cari dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman saya bilang rekom berani sobat nonton kok nggak sesuai ngoni yang bilang rekom, abis ngoni ya. Ngana terakhir bawa nih bioskop kapan? Film apa? Aduh selalu main lama kok Selalu main lama? Oke. 1 tahun lebih tuh. DP film masih ingat? So lupa. Kalau berarti bisa ya? Enggak terlalu bagus. Itu kita nonton cuman karena baku panggil. Oke. Itu no. Kalau kita jujur kita bawa ini beberapa minggu yang lalu. Oh berarti baru sekali. Jumbo. Oh aduh asli komang itu. So banyak yang bilang bagus, mari kita belum sempat nonton. Cuma ini disclaimer, ini bukan termakan FOMO atau lain sebagainya. Kita bawa ini karena baku bawa dan tapi ponakan. Oh iya, kebanyakan kok begitu. Iya betul. Karena film yang diperuntukkan untuk semua umur sebenarnya jarang di Indonesia. Iya betul. Karena ini juga film, apalagi Torong Cerita. Kalau case-nya, konteksnya Jumbo ini kan film animasi. Ini juga bukan kali pertama sih. Untuk pencapaian film animasi yang bombastik di Indonesia, Jumbo ini jadi salah satu yang memang berapi-api dorang bilang. Betul. Sampai sekarang dorang masih bicara-bicara akan itu. Ini sama 10 juta kalau nggak salah DP penonton. Tapi masih ada kan? Masih no showing, masih no showing di beberapa bioskop. Yang ada di Indonesia juga, dan di Kota Manado masih no showing lah kalau nggak salah. Dan akan menggeser, ini viral sekali lah di media sosial, di TikTok, di Twitter, apalagi dorang bercerita tentang ini Jumbo peluang yang akan menggeserkan KKN Desa Penari. Oh iya betul KKN kan. Gimana bawa nih film itu? KKN juga ndak kita no. Oke. Mungkin tahu dari judul deng apa mungkin nggak tertarik deh. Oh nggak tertarik. Cuma karena kalau film perhatikan DP genre lagi. Nggak terlalu sih. Oh nggak terlalu. Kalau nggak ada dang. Oh kalau kita genre harus. Kita justru kalau bau nih kayak Jumbo kemarin, kita enjoy karena ada DP komedi, ada DP drama sadiki, ada DP ya begitulah, ada DP sedih-sedih karena kan sama spoiler. Iya makanya. jangan bawa ini Jo. Jadi pokoknya DP cerita bagus dah. Iya. Pokoknya intinya kita kalau bawa ini film concern dengan DP genre. Oh, DP genre kita mesti tahu komedi pun kita picky, kita pilih-pilih. Pilih-pilih kan. Kayak kalau komedi yang kita suka bawa ini, kalau di bioskop ini, di bioskop semacam yang Raditya Dika. Oh iya, Ernest Prakasa. Iya. Nah, itu kita masih bolehlah kita antri beberapa jam untuk bauni film ini. Cuma sejujurnya kalaupun mau bauni mau antri-antri, kita sebenarnya tipikal yang mungkin besok enggak terlalu serami hari ini. Iya, betul. Jadi lebih baik kembali lagi besok hari daripada mau baku-baku dempet. Apalagi biasa kan kalau memang baru rilis sekali dah ya. Udah lama sekali mau antri. Nah, kok sejujurnya dengan ambience orang-orang di dalam studio yang over capacity, kita rasa
nggak akan worth it orang Mbak Uni. Iyo, dan kayaknya sudah mau menikmati. Nah, Karena kan betul. kadang soribut, Soribut. terus terlalu full, begitu sih Mar. Apalagi kalau ini jujur ya. Cuma memang mungkin Karena ini gue langsung mau cerita pengalaman lagi ini. mungkin ini resiko kalau orang bawa ini film yang diperuntukkan untuk semua umur. Seperti Iya, Jumbo betul, kemarin. betul, Jumbo betul, kemarin itu betul. DP orang memang Semua umur over memang. capacity, kong banyak sekali bocil-bocil ribut. Iya, malah untuk orang tua mungkin sebelumnya nggak pernah nonton karena film ini mesti mau antar DP anak jadi nonton. Betul. Karena itu yang rame di media sosialnya orang bercerita ini karena Jumbo ini kata diperuntukkan untuk anak-anak, Iya. untuk orang dewasa dan untuk anak-anak yang ada dalam diri kita, atau orang inner child kata. Wah. Iya betul sih, karena Memang- pasti semua punya itu. Iya betul. Dan di TikTok beberapa waktu yang lalu ada orang yang banyak yang kasih dorong peer review memang sampai ada yang menangis. Aduh. Karena saking semenyentuh itu. Kalau kita jujur yang DP part mengharukan menurut kita pas jangan. Jangan terlalu di sini ya. Bagaimana dia orang mau penasaran Oke. dan sampai menonton. Kita pun belum nonton. Kita cuma mau bilang DP part yang mengharukan menurut kita pas DP original soundtrack selalu ada di Danimo. Nah, sudah cuma itu. Sampai di situ. Iya, pantasan so ada beberapa juga yang request di Pro 2. Itu kan jadi nomor 1 di Indonesia Top 20 enggak sih? Iya betul. Gitu? Mungkin didukung juga karena dia original soundtrack Betul. film yang lagi booming sekarang tuh jadi ya. sound TikTok Kayaknya kita yang mesti pakai ini dipakai di semua konten lagi. Iya betul. Sekarang siapapun yang mau bahas status pakai itu. Kala nanti tahu tuh. Mau karaoke aja di sini, jangan. jangan. Oke, yang pasti orang lagi ngobrol soal film-film Kang ya. Deng Yoi. di bulan Mei ini Ngana tahu banyak sekali tuh film-film yang rilis terbaru baik itu Indonesia ataupun dari luar. Dari luar negeri juga banyak sekali. Enggak Betul. banyak sih. Cuma kalau misalnya orang mau bercerita tentang film-film yang mau dirilis di sepanjang 2025 ini, Yes, banyak sekali. Banyak yang memang sekali. so baku antri kalau Betul, boleh so ada betul. DP pre-sale for tiket dorong semua Dorong beli. semua. Dorong Iya. semua antri. Karena berbagai genre. Berbagai genre, betul. Begitulah film Indonesia tuh semakin banyak DP produksi Kang. Mulai-mulai disukai oleh orang-orang Indonesia apalagi anak muda. Betul. Serius ini cerita serius. Kalau lupa tapi zaman tuh dorang kalau nonton ini jujur Jo Iya, ya. bagaimana? Kalau nonton yang namanya film Indonesia entah dong mau bilang bagus atau enggak jarang dibeli tiket. Selalu dong bilang yang barat Jokwa. Jadi dorang ekspektasi di film Indonesia bagaimana ya mau bilang enggak bagus dang. Iya. Oke. Di zaman kita nih ini Oke. jujur karena dulu waktu kita zaman kuliah itu suka sekali Mbak Uni kan karena dari kampus Batunggu Jam biasanya orang begitu Mbak Uni. Tapi kebanyakan dong bilang aduh sudah juga film Indonesia, film barat juga. Kayaknya terbalik dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang dorang tetap film Indonesia soalnya belaku karena mungkin dorong so lihat bagaimana DP perkembangan sampai dengan betul hari sekali. ini. Betul. Sutradara yang mungkin so jadi public figure juga dan dorang so approve dengan dorang karya seni dan itu dia tadi dengan support dan juga media sosial sekarang kan dorang tahu bersama bagaimana DP diperbantukan dan difasilitasi juga dengan sebagai segala macam bentuk promosi dan lain sebagainya. Iyo, deng lain kalau misalnya dia dari aktor, terus misalnya dia di belakang layar tuh, kayaknya dia karena ada pengalaman di aktor tuh, begitu ya. Jadi mungkin lebih bagus dia mau garap tuh film itu. Makanya banyak orang dari aktor terjun ke belakang layar karena mungkin dia sebelumnya sudah pengalaman jadi aktor tuh. Reza Rahardian salah satunya. Sutradara. Iya. Dan kita menunggu sekali ingin nonton DP hasil karena dia kalau mau bilang sebagai aktor menurut Ngana bagaimana? Totalitas sekali sih. Ayo serius dari gila sih dia. Habibie Ainun dan lain-lain sampai betul. gaya bajalang, gaya bacerita coba Ngana bayangkan toh. Jadi memang totalitas sekali. Iya. Coba kalau misalnya kata orang bercerita genre film di Indonesia mungkin so cukup luas kalau orang mau bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu dan lagi-lagi ini pengaruh dari perkembangan teknologi yang memang ketuk so luar biasa dan digunakan secara maksimal. Iya, semua sineas di industri perfilman Indonesia. Iya, apalagi khususnya Indonesia kan. Betul. Jadi memang bersyukur tuh teman-teman anak-anak muda zaman sekarang yang memang punya skill di bidang itu membantu juga dunia perfilman. Oke. Kalau rupa ini salah satu kan animasi juga nih Jumbo kan ya. Jumbo, betul. Pasti orang-orang yang ahli di bidang itu juga bekerja sama dengan
dunia perfilman juga. Ada yang lebih berkembang teh. Buktinya dia kalau nggak salah sampai sekarang berapa? 10.000 ngana bilang. Apa itu? Penonton. 10 juta. 10 juta 10 itu juta. 10.000. 10 juta, bayangkan. Somo 10 juta. Jadi Somo kan? kalau ndak salah Kakak Ende Saponari itu 9,8. Oh iya. Pong Kemarin. kita lihat Instagram kemarin atau kemarin dulu Jumbo itu Sodi 9,3. Ayo, kok masih ada. Jadi mau kemungkinan ada. besar boleh pecah sampai 10 juta itu. 10 juta. Kalau memang sampai menyentuh angka 10 juta dia jadi Iya. film terlaris dan Betul. ini memang boom sekali sih. Iya, waktu dia rilis juga, aduh pokoknya tuh status semua media sosial penuh deh itu. Kita jujur pas DP trailer so lewat di timeline YouTube kita bau nih cuma kita nggak tipikal yang taruh ekspektasi. Oke, ini kayaknya mau Istilahnya cuma sekedar dah. mau pecah ini. Kita enggak yang tipikal Nah, sampai begitu. sana kan Iya, orang nah, sampai pikir. sana. Kita ya Mbak Uni aja. Mohon maaf ini Torang Pebirman. Tetangga. Mohon maaf, Lanjut. banyak tetangga kok di sini toh. Jadi orang mesti sapa-sapa Iya kata, betul. Kalau nyak tegur dong bilang sombong. Itu lagi. Aduh bahaya. Oke, jadi begitu teman Pro 2 ya. Nanti orang tunggu sampai mungkin akhir bulan ini bagaimana Jumbo. Nah Torang tunggu. Bagaimana? Baru sejujurnya Torang yang bercerita soal Jumbo sih Lid. Torang bercerita soal film-film nih teman Pro 2 yang mau Iya, rilis di yang- sepanjang 2025. Karena Betul. kalau Torang mau bercerita film-film bahkan sampai di bulan Mei ini aja so banyak yang rilis. Bahkan yang paling dinanti-nantikan rilis kemarin hari di Indonesia teman Pro 2 apa tebak? Final Coba tebak. Destination. Betul. Siapa yang Karena ikut nggak nggak menanti- itu? Aduh, kita bau nih biar ada DP trauma dikit. Karena jujur kalau kita tipikal orang yang suka menguji tapi adrenalin. Iya sih. Tapi Jadi tipikal film-film rupa Final Destination Iya. kita bawa nih. Film-film yang bikin orangnya ada nuansa deg. kayak kalau zaman dulu bilang uji nyali dah. Cuma itu Iya semacam-macam terus sekarang di film pengepungan di Bukit Duri lumayan memicu adrenalin. Iya. Seru. Semua kan bilang itu kok kita belum. Karena nggak relate kan karena belum bangun nih. Nah iyo ding. Cuma kita lihat kalau pengepungan di Bukit Duri kita lihat sempat lihat di Instagram DP updatean kalau iya, ternyata ini jadi film action terlaris di Indonesia. Film dengan genre action terlaris, gokil kan. Dan mungkin ini juga jadi salah satu dampak karena film ini kan disutradarai sama Joko Anwar. Iya. Kan kalau mau bilang film action suatu yang luar biasa nih ya kalau di Indonesia toh. Biasa kan kalau orang suka bawain film action tuh dari luar. Oh, betul. Tapi belakangan ini Mission Indonesia Impossible. Iya, Mission Impossible. Belakangan ini perfilman Indonesia kayak mau cari naik lagi mau mendekati Which is begitu. good. Ya iyalah. Siapa bilang tidak? Bagus Nuka tuh kalau misalnya orang suka mau selevel atau mungkin Iya, betul naik sekali. level gitu ya teman berdua. Dan karena itu udah sampai tujuan untuk bisa bersaing dengan film-film internasional. Iya. Karena seperti yang orang ketahui sekarang kalau orang mau bercerita Hollywood, waduh. Seperti biasa makin menunjukkan dorong eksistensi dengan dorong karya yang lebih luar biasa. Luar biasa karena budgetnya waktu bikin karya luar Nah, biasa betul itu sekali. ya. Apalagi setelah malam penganugerahan Oscar. Iya, betul. Oscar kemarin waduh benar betul-betul banyak DP kontroversi. Begitulah orang sebagai penonton cuma boleh menikmati. Iya, betul sekali. Nggak usah untuk terlalu apa dengan DP kontroversi kan. Oke, jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada yang mau spill soal DP film-film yang paling mau Yes. ditunggu sama DP alasan, juga boleh sekali di WhatsApp 0897249997. Iya, boleh juga gabung lewat orang sampai Instagram di @pro2manado2-nya pakai angka. Tadi saya sempat share question box. Betul sekali di Langsung Instagram. isi, ya. Dan di sini lagi di comment section di RRI Manado di live. Jadi boleh sekali orang mau break dulu, Ndak Lydia atau sudah Jo? Gas Jong. Nyana kata mau break Oke dulu deh. karena mau baca komen-komen. Betul. Tetap di Nyong Nona Manado, teman Kamu bercerita, teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Oke, masih bersama dengan Torang Dua. Ada Lydia dan Arya di sini. Pastinya masih di Nyong dan Nona Manado, Tamang Bercerita Teman Pro 2. Jadi untuk semua teman Pro 2 yang baru stay tune di sini di 97,7 FM lewat streaming RRI Digital atau yang lagi nonton Empat Orang di YouTube. Selamat datang. Selamat datang di RRI. Sampai salah cumu nih. Sampai salah cumu. Selamat datang di bioskop kesayangan Anda. Iya. Karena topik hari ini teman Pro 2 soal film favorit. Sama seperti di film favoritmu. Ya Tondo ini memang suka sekali mau karaoke enggak sih? Aduh, nanti orang sampaikan petorang atasan dulu ya. Iya, kayaknya mesti ada segmen untuk karaoke. Tong 2 dari peserta. Oke deh. Oke, lagi bahas soal yang namanya dunia perfilman dan film-film yang rilis di tahun 2025 ini yang banyak sekali. Jadi beragam sekali DP genre yang bisa Ngoni pilih teman Pro 2 menemani harinya Ngoni. Karena jujur kalaupun mau bawa ini kan orang harus menunggu long weekend, harus menunggu libur yang panjang sekali untuk menyediakan waktu. Sejujurnya hanya dibutuhkan niat. Iya, betul-betul. Deng, ini budget juga. Kalau mungkin gue tiap minggu ada budget untuk nonton ya enggak masalah, tinggal pilih DP hari. Gitu. Disesuaikan saja sama budget, karena jujur deh kalau di bioskop Indonesia kan mungkin rata-rata banyak DP orang tinggal menyesuaikan mulai dari yang reguler, ada VIP, VVIP, macam-macam. Yang paling pasti sesuai dengan ngoni kenyamanan dan kondisi dompet. Jadi ngoni mau duduk, mau tidur juga. Betul. Silakan dipilih pakai selimut apa enggak, silakan ngoni pilih ya. Oke, Arya, tolong lagi mau baca dulu komen-komen. Baca dulu komen-komen. Dari YouTube kali ya. Dari YouTube ada Abang Arif. Abang Arif. Baca ya. Zaman dulu waktu kita masih nyong. Aduh, sekarang soal apa dah? Sekarang pas nona. Menonton film mesti antri di layar tancap. Sekarang sudah berkembang lebih maju. Salut film Indonesia. Layar tancap. Ngomong-ngomong kelahiran tahun berapa nih? Luar biasa layar tancap. Jujur li kita enggak tahu sih layar tancap. Kita enggak relate. Karena dari Ricky lah kan. Mungkin kan apa mama atau apa papa itu yang Ricky. Gitu. Oke, mungkin so tapi kakak masih Ricky. Cuma kita enggak tahu kalau layar tancap tahun berapa so? Enggak tahu deh, karena kalau kita sih tas enggak dapat tuh layar. Oh, Sona Ricky. Ya sudah lah ya. Ya sudah lah Abang ya. Masih ada lagi. Masih ada Arif dah sambung.
paling laris di Indonesia film horor. Nintau kiapa, apalagi nonton sama pasangan. Mar jujur, kalau memang dulu-dulu banyak sekali film-film horor Indonesia. Iya, karena dong si bilang Manis Jembatan Ancol. Karena dong bilang tuh setan di Indonesia banyak. Macam-macam Kang. Macam-macam kok lucu lagi. Oke. Ada Suster Ngesot. Ada apa lagi? Tadi si Manis Jembatan Ancol. Iya juga. banyak. Itu lagi jadi series kan? Betul. Bukan cuma film. Banyak sekali film-film genderuwo yang rilis di bioskop DP genre horor. Betul. Dan itu suka apalagi kalau bawa pasangan kan ngeri sedap gitu ya. DP vibes memang betul-betul menguji adrenalin. Orang mesti betul. sebagai cowok mungkin kendati sotako mesti pura-pura berani. Iya, padahal sebenarnya kaget. Kadang kan juga kalau film horor ya disertai dengan DP efek-efek suara dan sound DP gitu. jump scare jujur kalau Indonesia masih lumayan bikin kaget sih. Iya, lumayan Cuma sih. kan tuh kalau orang mau perbandingkan nih, ini contoh film-film horor beberapa tahun yang lalu dengan horor yang sekarang. Yang sekarang ya DP Sejauh horor lebih bagus. Sejauh lebih bagus. baik. Mulai dari DP storyline, DP Betul. sinematografi, DP pemeran pun lumayan bervariasi sih sekarang karena kalau dulu kan mungkin orang lihat di bioskop cuma dorang itu terus. Dia. Film lain dorang lagi. Betul. Tapi sekarang dari muda sampai yang senior lagi main Kalau bergabung sekarang dengan yang muda. Kalau sekarang jujur masih ada sih yang dia terus di film horor. Itu tadi bilang dari senior bergabung dengan yang muda. Oh, betul. So ada lintas generasi. Betul sekali. Dan yang pasti orang lagi ngobrolin ini bukan karena orang ahli ya, basic di bidang perfilman, Betul. tapi ini sebagai komentar penikmat lah. Ya, ini Penikmat sesuai dengan film orang lah. pe experience saja. Jadi Yes. kalau misalnya ngoni ada ngoni pe ya pikiran atau mungkin sesuatu yang ingin ngoni tambahkan boleh langsung kasih tahu di WhatsApp, Instagram, dan di YouTube. Betul. Sama tahu Sampai ada jam 3. tanggapan support juga untuk dunia perfilman Indonesia, kenapa tidak? Betul. Lanjut, ada Ray di sini yang gabung guys, kangen film Indonesia yang kayak The Raid, actionnya keren. Nah jujur kalau The Raid kita bau nih Mar secara overall lupa. Iyo, Cuma karena kita lumayan. ingat sekali DP jalan cerita, dorang nggak mainstream sih kalau The Raid ini karena DP aktor pun kalau nggak salah Iko Uwais. Iko Uwais, Iko Uwais kan The betul. Raid. Oke. Benar betul, memang boleh dibilang film yang tayang pada tahun berapa ya The Raid, tapi DP kualitas oke punya. Iya, di tahun itu dia selalu bagus secara action dang. Mungkin film ini juga yang membuka jalan si Iko Uwais ini sampai boleh menjadi aktor global, internasional. Sebanyak yang kenal. Betul. Gitu. Oke, kita mau baca dulu dari Instagram. Oke. Di Instagram orang upload question box. Iya, jadi teman produser sempat spill juga nih menurut dorang 2025 film terkeren versi teman produser. Ada yang gabung bilang kata Jumbo. Oke, Jumbo. Nah, yang orang sudah Approve. Lanjut, ada lagi? Lanjut lagi tunggu. Vera Pratiwi, Jumbo terbest karena banyak menyentuh inner child, betul. Nah, inner child keangkat lagi kan di sini. Betul. Dan nasihat ringan dan menggelitik, animasinya keren. Nah, itu tuh sebanyak perkembangan dari action, animasi gitu. Oke, nanti ada lagi ya. Oke, di sini selamat sore Nyong dan Nona Manado. Film Indonesia sekarang udah mulai terlihat geliatnya. Kita harus mendukung hasil karya putra bangsa. Semangat. Nah, betul. Semangat. Terima kasih Greta Jacob yang gabung. Keren. Oke, masih ada. Masih ada. Di sini ada. Ada. Oke. Ray di Winangun ini. Mungkin sama dengan tadi. Film Indonesia tuh keren kecuali horor. Gitu. Film kayak The Raid, 5 cm, film-film seriesnya Raditya Dika juga keren sampai yang terbaru Jumbo. Oke deh. Kalau misalnya orang bercerita soal film-film yang keren, mungkin keren ini kan orang juga nggak bisa relatif ya, karena kita keren beda dengan Arya, beda juga dengan teman-teman produser. Cuma mungkin kalau orang mau lihat DP nuansa yang kurang lebih sama dengan kalau menurut Ray DP keren kan di sini 5 cm.
Kan sekarang kan anak-anak muda Kota Manado sedang FOMO-FOMOnya naik gunung. Naik gunung betul mungkin ya. Jadi anak pecinta alam dadakan. Bahkan tidak cuma di Manado ternyata di sampai di beberapa luar lagi beberapa kota besar lah di begitu. Indonesia. Dan kalau orang mau lihat dari industri perfilman sendiri sekarang ada film yang bercerita tentang gunung, tentang circle persahabatan. Di masih tahun ini enggak sih? Petaka Gunung Gede. Jadi itu basically beda sih DP genre. Kalau misalnya si 5 cm ini dorong bercerita tentang persahabatan. Kalau kebanyakan itu. Petaka Gunung Gede lagi tentang persahabatan. Tapi ada cuma dikemas dengan genre horor. Oh gitu. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Dan boleh mau dibilang laris juga sih karena kita bau nih film itu karena dia kok begini, Lid. Dia berangkat dari podcast yang viral sekali pada masanya dan itu based on true story. Oh, lebih bagus deh kalau orang mau gitu. Kayaknya memang betul kan tuh cerita. Betul. Dan banyak yang langsung trigger pada dia bikin film kok ini dan akhirnya setelah ada banyak sekali kerjasama dan kembangkan digarap lah tuh film ini itu. kalau nggak salah DP podcast viral di tahun 2021 atau 2022 kon DP film di tahun 2025 jadi memang DP latar cerita di Gunung Gede, dorang syuting di Gunung Gede. Oh begitu. Keren. Kalau menurut asli kita sih. itu keren. Iya, menurut kan beda kita, area iya. keren, itu relatif lah penilaian. Tapi yang pasti secara umumnya itu orang hanya melihat memang banyak perkembangan dari dunia perfilman. Betul. Yang kayaknya mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan perkembangan zaman ya kayak animasi, desain grafis dan lain sebagainya. Betul. Nah sekarang juga seberkembang, buktinya salah satunya Jumbo lagi-lagi. Jumbo dan ini FYI walaupun mungkin beberapa dari teman Pro 2 so tahu kalau ternyata Jumbo ini emang betul-betul digarap langsung dari 400-an lebih animator. Nah itu. Jadi emang betul-betul proses yang tidak mudah dan tidak singkat juga karena kalau nggak salah 3 atau 5 tahun DP proses pengerjaan dan baru rampung tayang tahun 2025. Itu bukan bilang lumayan panjang, memang panjang. Nah, mereka tuh itu kembali lagi tidak ada usaha yang mengkhianati proses. Betul. Hasil yang mengkhianati proses. Jadi hasilnya tuh best cut itu. Best cut itu kayaknya ya. Itu dalam berbagai hal. Iya. Itu sih betul. Secara umum itu in general. Semua kalau memang orang upayakan segala sesuatu, hasilnya juga akan maksimal. Iya, jadi berarti itu yang dorang lakukan itu maksimal, buktinya dapatnya juga maksimal ya. Betul. Sama yang kembali tadi orang bilang kalau orang mengerjakan suatu setengah-setengah, DP hasil tidak akan maksimal. Toh? Betul, setuju. Begitu. Dari Instagram masih ada lagi sebelum terang juga kehabisan waktu ini. Cuma mau habis-habis di masih adakah dari Instagram? Karena jujur kalau orang lihat dari sudah habis. Ada pakai tips tuh lah yang sementara. Yang paling pasti sekali lagi kalau misalnya teman Pro 2 ngoni sama mau kasih ngoni pendapat atau mungkin ngoni mau kasih tahu ngoni film favorit yang so tayang atau mungkin yang akan tayang di sepanjang 2025 boleh kasih tahu juga DP alasan. Karena jujur kalau orang lihat dari media sosial sendiri kita pun boleh merasakan orang-orang antusiasme menantikan film yang akan tayang di bulan September. Betul. The Conjuring. Aduh, iya kalau itu satu itu kok memang. itu memang top notch di kancah perhororan sih. Iya. Kalau menurut sampai sejauh ini itu enggak menurut kalian yang terhoror? Terhoror. Atau ada yang pernah nonton selain itu? Kalau kita sih kayaknya memang itu salah satunya. Oh, ada. Ada film yang menurut siapa kita tahu boleh rekomendasi untuk teman-teman yang suka horor toh. Ada film horror yang menurut kita DP DP overall boleh mau menyaingi Conjuring. Apa? Insidious. Oh iya betul. Insidious jujur kalau orang mau DP sequel ini kalau DP sequel orang masih mau dibikin bingung kalau mau ditanya soal sequel terfavorit dari Insidious atau mungkin dari The Conjuring. Karena jujur orang dua ini boleh mau dibilang sama rata sih sebenarnya.
Betul betul betul. Ding, maksudnya ndak mudah ditebak dah. Dorong bilang kan Oke. kadang malas mau bawa ini film yang DP cerita, alur cerita gampang ditebak. Oh, betul betul. Kayaknya betul, itu dua betul. itu sulit untuk ditebak dan Sulit bikin untuk orang ditebak. kage-kage. Betul betul Nah, betul itu betul. salah satu yang bikin menarik kok untuk nonton dua film itu. Apalagi Final Destination. Iya. Ya kayaknya karena share sekali deh itu. Aduh, karena menurut kita kita rasa film Bloodlines ini The Yes. Final Destination DP sequel yang keempat kalau nggak salah. Ah. Ini betul-betul se-worth it itu dengan orang mau bandingkan DP film yang sebelumnya kalau nggak salah di 2014 deh kalau nggak salah. Nggak tahu ya, itu kan lumayan lama. Selama itu, betul. Baru muncul lagi yang baru ini. Lumayan loh kalau nggak bilang 2014. 2011 ternyata. 2011, nah, aduh sekitaran berapa tahun itu? Wow. 13 lumayan. tahun dak. Ih, gila. 13 sampai 14 tahun baru muncul kembali. Dan pasti DP hasil DP film ini sangat dinanti-nantikan oleh Sangat para dinanti-nantikan pecinta, ya. dan tentunya mungkin orang-orang taruh ekspektasi yang cukup tinggi Iya, termasuk kita. Kita betul. jujur berekspektasi tinggi sih dengan ini Final Destination Bloodlines, tapi pada akhirnya kalaupun memang tidak memenuhi kita pe ekspektasi ya sudahlah. Yang penting bau nih dah hilang tuh penasaran. Iya, karena lumayan lama ya, 12-13 tahun baru dia muncul ulang, rilis ulang yang terbaru. Nah, Wow, memang kalau bicara soal film nggak mau habis ya, karena Arya punya selera sendiri, kita juga yang teman Pro 2 ya. Oke. Tapi yang pasti satu hal yang bisa orang backing, apalagi untuk khususnya orang di Indonesia ya, anak muda, Betul. ada mungkin hal-hal yang bisa orang lakukan untuk mensupport juga dunia perfilman Indonesia ya. Betul. Salah satu yang paling gampang ya itu nonton, kalau ada rilisan baru nonton di bioskop. Nonton. Jangan sampai download sebarang. Inilah ya, jadi Itu jangan ini ya. jadi reminder. Torang selalu putar ILM yang film bajakan. Iya, jangan Supaya kasihan. semua orang betul-betul menghindari yang namanya pembajakan film. Betul, karena itu sangat tidak menghargai karya orang lain ya. Dengan Ada- orang menonton berapa sih Kwa ada yang DP muter hukum, keluar? Ledang. Iya, ada Mani suka. undang-undangnya gitu. Jangan cuman karena nonton kok akhirnya masuk penjara gimana ya? Siang masuk Gitu. penjara, dapat denda. Aduh, tambah urusan Betul. sekali. Jadi lebih baik mengapresiasi, menghargai juga karya anak bangsa ya. Betul. Orang datang ke bioskop, nonton tapi jangan rekam juga ya. Jangan rekam Itu juga. dilarang ya. Jujur kita risih kalau misalnya di bioskop, duduk bioskop, lampu Story. semua mati, kok ada orang yang DP HP, DP brightness, tak full. Mungkin biasanya kan Ketua Arya tahu toh, mau story dan lain-lain. Oke, paham. Cuma tapi maksud kan Ngoni boleh mau ambil momen di sebelum film tayang, Iya. sebelum lampu-lampu yang ada di sekeliling orang mati, Iya, supaya kan tuh orang fokus lagi nak mau terganggu. Betul, atau masih iklan, biasanya iklan-iklan dulu tuh. Apalagi kalau misalnya ada orang yang di belakang Pak Kito goyang-goyang kaki, aduh. Aduh, kacau Bete sekali kalau mau bawa ini, kalau Iya DP sih. baru mau masuk saja, baru mau intro film dia. Iya betul sekali. Jadi penting juga orang ada sopan santun ketika menonton yang Makanya yang sebenarnya kita- nggak betul. ditulis sih, orang pakai kesadaran Jono. makanya kita kalau Mbak Uni prefer yang kalau beberapa hari tayang, Iya, kalau ndak betul, serame awal perilisan. Betul, karena Karena itu dia tadi. rame sekali, terlalu euforia dan akhirnya nggak nyaman mau Nggak nonton nyaman. sih. Iya. Tapi ada yang memang perilis kok gas. Ada Baru tipikal-tipikal tuh 1 jam begitu. buka tuh tanpa tiket dia iko gas. Bahkan ada yang booking satu bioskop tapi dia bawa sendiri. Siapa tuh Sultan tuh? Itu Sultan ya. Pernah ada orang begitu. Kita pernah lihat di Twitter waktu zaman pandemi Covid selesai sih. Cuma kayak dia saking parnonya dia. Iya, karena mungkin masih ada sisa-sisa Kang. Cuma kita lupa dia bawa film apa. Cuma dia memang booking satu bioskop, no? Itu di mana itu? Bukan di sini? Manado, Oh, di bukan di luar ya? Manado, bukan Manado. Tapi itu mungkin lebih ke Mungkin karena dia parnoan kan. orang pe Manado pe gengsinya sampai situ. Mungkin ya sampai situ ya. biar kita mandi disinfektan pada saat itu daripada masih mau kalau saya keluar doi dengan juta-juta. Bukan istilahnya dong pasti begini. Aduh kali-kali akang jatuh kursi Nah, kali 25.000 misalnya. Tuh Iyo no. luar biasa. Ya itulah teman Pro 2 ya. Keresahan Ngoni ketika menonton juga seperti apa, film-film yang Ngoni Betul. nantikan juga. Yang pasti intinya
pokoknya semakin kemari film Indonesia semakin banyak perkembangan. Yes. Actionnya, animasi, horor juga. Animator sih mungkin Iya, Jumbo betul, juga betul. jadi stepping stone, jadi betul. batu loncatan for semua animator-animator di luar sana supaya untuk tetap berkarya. Iya. Dan pastinya juga orang semua sebagai penonton siap untuk mendukung, memberikan support. Karena bukan cuma di luar ada wadahnya, Indonesia juga sudah ada wadahnya. Betul, di dunia perfilman. film Jumbo saja Untuk dorang, Kang, para animator. disupport beberapa seri-series yang ada di Malaysia, di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Dan Iya. katanya juga mau tayang di negara sebelah, di Malaysia, iya. di beberapa wilayah masih ASEAN. Tapi pencapaian yang luar biasa. Iya, betul sekali. Yang setidaknya dia sudah keluar dari Indonesia sendiri Betul. So dikenal luas, masyarakat lebih luas lagi. Betul. Begitu. Keren. Jadi teman Pro 2 sebisa mungkin orang anak muda untuk membantu juga perkembangan dunia film ya. Betul. Dengan cara-cara ya gampang-gampang rupa begitu Jo. Mbak Uni jangan jangan bajak, Jangan dan ada lain-lain. pembacakan atau mungkin ngoni bukan merekam DP film, ngoni yang bawa DP film bajakan. Iya, jangan. Sekurang sama, jangan. Mau jadi pembajak atau yang nonton itu jangan. Betul. Itu sama-sama salah. Ada undang-undang. Yang legal-legal saja. Karena Iya. kan tuh sejujurnya orang kalau membaca cerita orang biaya produksi enggak kecil loh. Iya, betul sekali ya. Dan memakan banyak biaya. Betul, Tuh, Kong, banyak waktu juga. banyak waktu, ide-ide, orang cuman dalam waktu berapa jam ambil bajak ya dan jual. Jangan ya deh, iya. Jangan. Nah selain itu juga pasti Oke. apa katanya kalau orang nonton apalagi nguni untuk konten kreator ya dipromo juga sih yang sejujur-jujurnya toh jadi lewat media sosial jadi wadah juga for orang untuk Betul. memperkenalkan film-film Indonesia gitu. Kalau Ada menurut lagi? Ngana apa lagi? Kalau menurut kita pengaruh sekali sih promosi-promosi. Jujur kalaupun torang pribadi, orang personal account sendiri, nah apa-apa orang mau kasih review untuk satu film yang orang rasa bagus. Kalaupun memang Iya. tidak sesuai dengan orang ekspektasi, ya sudah. Nah usah mau bilang film ini kita kasih rating 1/10 karena tidak sesuai tapi ekspektasi. Masa ini. Iya. Kalau kamu mau kamu yang produser dan sutradaranya saya. Yang paling pasti selalu kasih support saja karena mungkin Iya. ini jadi salah satu faktor Jumbo ini naik betul. melangit karena DP pengisi suara kan ada BCL, ada Ariel Noah, banyak DP kambing saja Ganindra Bimo, Itu. Chico Jericho. Itu maksudnya orang juga mau Mbak Uni kan. Aduh itu sih kita penasaran sih kita mesti nonton itu deh kayaknya kan. sebelum dia turun. Karena mesti Mbak Uni sih. At Iya. least karena dengar Chico Jericho jadi kambing. Itu sesuatu. Itu sesuatu. Mar kadang li dari mungkin DP pengisi suara orang jadi tertarik menonton. Duh. Iya betul. Rupa bagaimana ini BCL atau Chico. Nah, Chico Gitu Jericho ya. jadi kambing. Tapi luar biasa. Betul. Di luar juga begitu artis dan aktor papan atas yang jadi si suara. Dan ini akan berpengaruh di DP promosi. Betul sekali itu no. Keren. Keren pokoknya dan semoga semakin berkembang lagi ya para sinias-sinias Betul. film kita juga Dan semakin banyak karyanya. Hampir jam 3 sore ternyata. Iya betul sekali. Sungguh-sungguh tidak bisa kita bendung lagi teman Pro 2. Dan mungkin itulah topik pembahasan Arya dan juga Lydia iya, di betul sekali. siang menjelang sore hari ini. Betul. Dan terang dua mau bilang makasih banyak for semua teman Pro 2 yang so gabung dari WhatsApp tadi, dari question box Instagram ada, Iya. dari comment section di live streaming Yes. YouTube. dan semua yang ada mendengar di 97,7 MHz di RRI Digital semua thank you dan semoga Menjelang sore hari ini kalian menyenangkan ya. betul Dan karena yang, di sore ceria nanti masih dengan Lydia sampai maut memisahkan sampai teman Pro 2. maut memisahkan teman Pro 2. Dan kita ketemu lagi nanti di hari Senin Iya. di Nyong Nona Manado teman bercerita teman Pro 2. See you and Bye-bye. bye-bye. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.